Baik, Maisa, kembali lagi dalam Dewan Lampung, masih bersama saya Rismianti Borton. Baik, Pak Wan tadi disinggung sedikit oleh Bang Yusrijal terkait dengan beberapa animo masyarakat dari luar daerah, bukan hanya luar daerah, bahkan luar negara, yang kemudian mulai melirik Provinsi Lampung. Salah satunya adalah beberapa destinasi wisata di Provinsi Lampung yang juga mulai diminati oleh masyarakat luas. Nah, bagaimana sejauh ini Dinas Penanaman Modal memastikan bahwa prospek-prospek daerah tersebut ini bisa dikapitalisasi, bisa dieksplorasi menjadi daerah potensi wisata yang bisa menyumbang PAD? Terkait bidang pariwisata ini, itu kalau dari sisi kita, Dinas Penanaman Modal, itu kita berikan kemudahan-kemudahan. Antara lain dari sisi perizinannya tadi, kita melalui OSS. Sekarang kan ada online system single submission, artinya OSS. Jadi kemudian perizinan yang tadi yang berbelit-belit, ya artinya itu sekarang udah by system. Artinya melalui OSS semuanya jadi mudah, singkat dan mudah. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi regulasi, ya kan, dari regulasi juga seperti itu. Jadi kita sekarang kan sesuai dengan sekarang ada turunan dari peraturan pemerintah nomor 6 tentang kemudahan berusaha di daerah itu tadi. Nah, itulah kita sekarang sedang bermitra dengan Komisi 1 kan, kita karena breakdown dari itu tadi, kita menjadikan perda, artinya perda tentang kemudahan itu. Artinya itu dari sisi pelaku usaha. Jadi kita beri kemudahan-kemudahan untuk itu. Kemudian untuk promosi, ya artinya keluar itu kita melakukan promosi-promosi, baik misalnya melalui website atau kita melalui misalnya pameran-pameran misalnya di luar. Nah, itu salah satu cara juga. Jadi artinya sekarang kan lebih mudah, ya, artinya dengan adanya medsos atau apa itu nanti itu lebih mudah untuk mengakses dan jadi mengetahui, kita explore semua. Betul. Itu melalui semua lini gitu kan. Nah, jadi jangankan seperti tadi maksud saya itu di medsos ini kan jadi sampai mancanegara pun. Betul. Artinya bukan hanya di dalam negeri seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang membuat masyarakat luas di luar sana, yang di luar Provinsi Lampung lebih mudah untuk mengetahui. Artinya kan dengan adanya media sosial, kemudian juga dengan adanya metode pemberitaan yang jauh lebih mudah, ini kan sebenarnya membuka peluang investasi juga lebih mudah. Orang tuh lebih mudah untuk mengetahui bagaimana potensi-potensi investasi di Provinsi Lampung juga. Nah, apakah sejauh ini dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut, kemudian juga dengan kita sudah mulai hijrah dari media konvensional menjadi media digital, ini juga memberikan efek positif terhadap investasi di Provinsi Lampung? Oh iya, pasti. Jadi artinya itu dampaknya sangat ini sekali ya. Jadi terutama akibat dari medsos ini gitu kan. Jadi kita kalau dulu kan kita mungkin melalui promosi misalnya leaflet ataupun apa gitu kan, misal secara konvensional. Kalau sekarang kan kita udah bisa bermacam-macam ini gitu. Jadi artinya melalui medsos segala macam ini. Nah, itu sangat membantu gitu, dan jadi memberikan kemudahan sekali gitu kan untuk mempromosikan potensi-potensi atau mengeksplor semua terutama misalnya di hal pariwisata ya di Provinsi Lampung. Baik, Bang Yusrijal, kalau misalkan kita bicara soal peluang investasi di Provinsi Lampung, tapi kemudian kita dibenturkan lagi dengan regulasi atau dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kita mencoba untuk menyiasati ini. Tapi ke depan, ketika memang regulasi masih menjadi sebuah hambatan, apakah ada kemungkinan merubah atau membuat perdakah atau dan lain sebagainya untuk lebih memudahkan? Karena peluang investasi kan mungkin akan semakin deras datang ke Provinsi Lampung ke depan. Gini, kalau untuk bicara soal regulasi, kita ini kan hanya bisa merumuskan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, kecuali soal muatan lokal ya, dan itu sangat jarang karena hari ini otonomi yang sudah sempat kita nikmati ketika awal reformasi bergulir, hari ini kan secara perlahan kita sudah kembali ke nuansa sentralistik. Jadi bicara soal regulasi, napas kita ini diatur oleh regulasi yang sudah ada. Jadi kita hanya menindaklanjuti atau seperti tadi dikatakan hanya sebagai turunan. Nah, hari ini
DPRD dalam hal ini panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD provinsi sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang apa? Tentang bukan raperda yang diajukan kemarin tentang minerba. izin berusaha di daerah. Ya kan, izin berusaha di daerah. Jadi Nomor 55 tahun 2022 ya. enggak dong. Enggak. Nomor 26. Pokoknya rancangan peraturan daerah tentang perizinan berusaha di daerah. Itu yang diajukan oleh kawan-kawan ini. Dan itu sedang kita bahas. Nah, intinya di situ adalah bagaimana caranya organisasi perangkat daerah ini yang bertugas di dalam rangka menerbitkan perizinan di Provinsi Lampung itu dapat mengoptimalkan pelayanannya dengan seperti tadi dikemukakan ada SOS ya. OSS. Betul. OSS, operasional Online single submission. submission. Jadi sistem yang sudah digitalisasi. Jadi Risma nanti mau mengajukan izin tentang apa, misalnya usaha apa, sektor apa, nanti udah bisa dikontrol tuh lewat pakai Android pun udah bisa. Jadi misalnya sudah sampai di tahapan mana segala macam. Jadi bisa kita ukur lamanya waktu untuk proses perizinan, lalu kemudian bisa kita juga memantau juga. Iya, bisa di kita mana pantau problemnya. di mana problemnya, sehingga segera nanti setelah ketahuan di mana problemnya itu bisa tersikapi. Sehingga akhirnya yang biasanya dulu di dalam proses penerbitan izin ini berbelit-belit, memakan birokratisme yang panjang. Nah, ke depan ini tidak lagi. Sehingga dengan adanya kemudahan itu, kita berharap orang akan semakin tertarik untuk menanamkan investasi di Provinsi Lampung. Tapi berarti ini bisa menjadi salah satu jawaban ketika misalkan problemnya adalah regulasi atau problemnya adalah peraturan. Ini hadir menjadi sebuah jawaban dari persoalan ini. Artinya ke depan mudah-mudahan investasi di Provinsi Lampung ini semakin besar ya Bang ya? Ya. Tapi kalau misalkan dengan adanya regulasi ini kemudian juga melihat beberapa peluang investasi yang mungkin sudah mulai mampir dan melirik ke Provinsi Lampung. Apakah investasi itu kemudian juga bisa secara otomatis akan menaikkan PAD? Bagaimana proses memastikan bahwa setiap investasi ini betul-betul berkontribusi positif terhadap daerah, baik itu PAD maupun juga terhadap masyarakat yang ada di sekitar lokasi investasi tersebut dilandingkan. Ya, jadi itu kan efek ya, artinya otomatis ya. Jadi kalau dia tergantung seperti tadi, kalau misalnya di sektor pariwisata, efeknya udah pasti ya, artinya ke masyarakat sekitar kelihatan gitu kan. Kemudian misalnya kayak tadi seperti misalnya di pertambangan misalnya di minerba, itu kan itu juga, jadi kalau itu efeknya di PAD, artinya mereka kan ada yang misalnya semacam retribusi yang royalti seperti itu secara itu untuk otomatis meningkatkan PAD gitu. Baik, jadi itu menjadi satu hal yang prioritas bagi pemerintah ya. Iya. Bagaimana investasi juga menghidupkan daerah dan juga masyarakat sekitar. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa setelah pariwara berikut, tetap saksikan DMR Lampung.